الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب. الكون الرحيب رحمة الهادي القريب حديثك النغور العذيب جوارك غصن الرتيب فدتك روحي الحبيب محمد كريم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من
صلوا عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلوا عليك. Assalamualaikum warahmatullahi Cek, cek. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar Teh. Baik. Sudah ada 22 partisipan ya. Untuk mengefektifkan waktu, dimulai aja kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat bertemu dan mengikuti acara ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Bapak Asep Rudino Zaman MPDI, selaku dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru. Tak lupa yang terhormat kepada seluruh panitia dan akang teteh partisipan. Hadirin yang saya hormati, hari ini Selasa 12 April 2022 akan dilaksanakan acara Seminar Pendidikan Agama Islam yang bertema Pengaruh Diskon Imani terhadap Masyarakat dan Hukumnya dalam Islam. Baik, untuk mengawali acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Rizwati Ashifa. Kepadanya disilakan. Teh Cica, mohon maaf. Teh Salsabila Deti, pembacaan kalam ilahi. Oh iya, mohon maaf. Kepada saudari Salsabila Deti, disilakan untuk membaca kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum
amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan aw taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Salsabila Deti yang telah membacakan kalam ilahi dengan penuh ikhlas. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Asep Rudi Nurjaman, MPDI, sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru, sekaligus pembicara utama dalam seminar kali ini. Baik, kepada Bapak, disilakan. Mohon maaf, karena Bapak belum bisa hadir pada acara sambutan ini, kita lanjutkan pada acara berikutnya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pematerian. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Sabila, selaku MC pada seminar kali ini. Baik, karena waktu sudah menjelang maghrib, menjelang sore juga, saya efektifkan saja. Lanjut saja ke acara pematerian, yaitu acara intinya yang akan dipandu oleh seorang moderator dengan CV sebagai berikut. Kepada tim PDD, boleh untuk menampilkan CV moderator. Moderator kita kali ini adalah Teh Dewi Kartini. Teh Dewi Kartini merupakan seorang mahasiswi PGSD UPI Cibiru semester 4 yang mempelajari banyak hal mengenai pendidikan, seperti strategi pembelajaran, kebijakan dan inovasi pendidikan, dan lain-lain. Pengalaman organisasi dari Teh Dewi adalah pertama anggota LDK, yaitu Lembaga Dakwah Kampus UPI Cibiru tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lalu kedua, Sekretaris Karang Taruna Kampung Cipetir tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lalu Bendahara OSIS SMAN 1 Cililin tahun 2017 hingga tahun 2018. Lalu Wakil Komisi A MTK SMAN 1 Cililin tahun 2016 sampai tahun 2017. Ketua Minat dan Bakat KDA Al-Sidik tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
dan Ketua Kaderisasi Komunitas Pecinta Alam SMAN 1 Cililin tahun 2017 sampai tahun 2018. Teh Dewi juga sudah banyak mempublikasikan tulisan-tulisannya. Sudah ada 4 tulisan yang dipublikasikan. Dengan latar belakang Teh Dewi adalah sebagai berikut. Pertama SDN 1 Cililin, lalu SMPN 1 Cililin, SMAN 1 Cililin, dan sekarang Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Alamat Teh Dewi, Kampung Cipetir, RT 03, RW 01, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Kemampuan Teh Dewi menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, dan mampu bekerja sama dalam tim. Baik, begitulah profil singkat dari moderator kita hari ini. Untuk selanjutnya, acara pematerian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Anissa. Apakah suara saya terdengar? Dengar Teh. Jika putus-putus langsung diberitahu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC kita yang telah mempersiapkan saya. Baik teman-teman seminar, langsung kita ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni proposal atau research. Tapi sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa dosen dan juga peserta seminar sekalian yang terhormat serta pendengar yang tidak teman berarti bahwa hari ini mengambil tema diskon money dalam ini. Mohon maaf, suaranya di saya. Baik, halo, apakah sekarang sudah terdengar? Sekarang terdengar jelas, Teh. Baik, teman-teman perlu diketahui seminar pada hari ini mengambil tema pengaruh diskon imani terhadap masyarakat dan hukumnya dalam Islam, yang pastinya akan dibahas tuntas oleh pemateri hebat kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Mohon kepada tim PDD untuk memperlihatkan CV pemateri. Baik, langsung saja untuk CV pemateri pertama kita hari ini yaitu Teh Anti Mutmainah, tempat tanggal lahir Bandung 19 November 2002, alamat Jalan Kenangan RT 3 RW 2, Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan riwayat pendidikannya yaitu SDN 15 Pangkal Pinang, SMPN 3 Pangkal Pinang, SMKN 2 Pangkal Pinang, S1 PGSD UPI Kampus Cibiru, dan moto hidupnya Manjada Wajada. Lalu selanjutnya pemateri kita yang kedua yaitu Teh Dinda Rahmat dengan tempat tanggal lahir Bandung 3 Agustus 2001, alamat Permata Biru, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan pendidikannya yang pertama SDN Cibiru 3, SMPN 2 Cileunyi, SMAN 1 Cileunyi, dan S1 PGSD UPI Cibiru. Moto hidup Hoirun Nas Anfa'uhum Linnas. Selanjutnya ada Teh Riswati Asipa, tempat tanggal lahir 30 November 2001, alamat Jalan Babakan Irigasi, Pasir Koja, Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kelurahan Babakan, Tarogong, Kota Bandung. Dan pendidikannya ada SD Al-Fatah Bandung, MTS Ba'abus Salam Bandung, MAN 1 Kota Bandung, dan S1 PGSD UPI Cibiru. Dengan moto hidup, masa depan bangsa dan negara ada dalam genggaman para generasi muda.
Selanjutnya ada pemateri kita yang terakhir yaitu Teh Siti Rohmah, tempat tanggal lahir Majalengka 1 Mei 2022, alamat Jalan Arya Graha Utama, dan riwayat pendidikannya yang pertama SDN Lemah Putih 5 Majalengka, SMP Yespia Jakarta Timur, MA Al-Falah Jakarta Timur, dan S1 PGSD UPI Cibiru. Dengan moto hidup letakkan adab di atas ilmu. Masya Allah, teman-teman. Untuk pemateri, Assalamualaikum teman-teman pemateri. Apa kabar? Bisa mendengar suara saya? Bisa Teh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa ya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan pematerian, saya izinkan menyampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan, yaitu yang pertama penyampaian materi untuk setiap pembicara beri waktu selama 30 menit. Kemudian selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan dan sesi tanya jawab akan dibahas setelah pembicara menyampaikan materinya. Baik, saya persilahkan kepada pembicara kali ini untuk memulai sesi pemateriannya. Waktu dan media dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Teh Dewi gitu ya, selaku moderator telah mempersilakan kami gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya alhamdulillah teman-teman, marilah kita panjatkan gitu ya puji syukur kita ke hadirat Allah gitu atas segala nikmat yang selalu Allah berikan gitu ya, dan juga tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan kepada kita gitu ya, seluruh umatnya yang insya Allah nantikan gitu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini gitu ya, kami ini akan memaparkan hasil mini research kami gitu ya, mengenai pengaruh diskon imani terhadap masyarakat dan hukumnya dalam Islam. Nah, pada sebelumnya kami mencoba mengkajinya gitu ya, dan pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas. Nah, kami di sini gitu ya mencoba untuk sharing saja gitu ya dari hasil penggalian gitu ya, pengkajian kami gitu ya. Dan pembahasannya juga memang cukup berat gitu ya, tetapi mudah-mudahan Allah ringankan lisan kami dan juga Allah mudahkan pemahaman kita semua di sini. Ya baik, dimulai saja ya. Pertama-tama akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Teh Anti. Baik, terima kasih kepada Teh Dinda yang telah mempersilakan. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, berarti kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Anti Mutmainah dengan NIM 2006844, dan rekan saya ada Dinda Rahma dengan NIM 2008231. Selanjutnya ada Teh Rizwati Asifa dengan NIM 2008131, dan terakhir rekan kami yaitu bernama Siti Rohmah dengan NIM 2010131 dari kelas 4F PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Baik, boleh dilanjut Teh. Baik, untuk pendahuluan. Baik, untuk latar belakang. Baik teman-teman, di era digital ini tidak dipungkiri ya, banyak kegiatan yang dilakukan dengan berbasis digital, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di era digital ini semakin variatif dan intens dilakukan oleh banyak orang. Nah, selain itu semakin tinggi juga kreativitas pengembangan model transaksi dan produk dengan menggunakan teknologi. Nah, terdapat jual beli online yang dilakukan tanpa tatap muka dan dengan berbasis aplikasi.
Nah, Imoni menjadi salah satu alat untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, Imoni ini adalah uang elektronik atau uang yang disimpan dalam sistem perbankan yang digunakan untuk memudahkan kegiatan dalam bertransaksi dan bersifat fleksibel. Nah, terdapat jenis-jenis Imani seperti pada aplikasi Dana, Link Aja, GoPay, ShopeePay, OVO, dan sebagainya. Yang dimana semua orang dapat mudah melakukan jual beli atau bertransaksi secara online. Boleh di next, Teh? Nah, penggunaan imani sendiri dihukumi dalam pandangan Islam itu yaitu mubah. Namun pada faktanya saat ini sistem imani dalam berbagai aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee, dan sebagainya akan mendapatkan keuntungan ataupun manfaat seperti voucher dan diskon. Nah, banyak dari masyarakat yang tertarik dengan adanya diskon karena akan mendapatkan potongan harga ketika bertransaksi dengan imani. Padahal menggunakan diskon saat bertransaksi online belum tentu diperbolehkan dalam Islam. Boleh di next, Teh. Nah, oleh karena itu, kami selaku penulis tertarik gitu ya untuk melakukan penelitian terkait hukum diskon ketika menggunakan imani dalam Islam. Nah, sebab pada hakikatnya seorang muslim dalam setiap aktivitasnya itu harus terikat dengan syariat Islam. Nah, termasuk dalam transaksi jual beli. Sebab diskon yang diberikan dari imani, masyarakat masih memandang hal ini merupakan hal yang sederhana, menguntungkan dan tidak apa-apa. Nah, dikhawatirkan hal ini menyalahi aturan syarat sah jual beli. Selanjutnya untuk bagian ya di next aja Teh. Nah, bagian kajian pustaka akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, bismillah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengenali istilah-istilah yang terdapat dalam imani ini ya, supaya kita bisa paham ke materi selanjutnya gitu. Nah, yang pertama ini adalah imani. Imani atau Electronic Payment System adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, imani ini juga bukanlah jenis uang baru, tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk, baik dengan cara di-tap, digesek, ataupun memasukkan akun login dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant. Nah, ini tuh imani itu sering banget ya kita pakai gitu karena sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu uang elektronik juga pada dasarnya sama seperti uang biasa gitu, karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Nah, seperti yang tadi sama Teh Anti jelaskan ya, bahwa dalam perspektif syariat hukum ini, uang elektronik itu adalah hukumnya halal gitu. Kehalalan ini berlandaskan kaidah seperti transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Nah, yang kedua itu ada ujroh, wadiah, dan qard. Yang pertama itu ujroh. Nah, ujroh ini secara etimologi berasal dari kata al-ujru wal ujrotu yang artinya upah. Dapat juga diartikan dengan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat jasa atau benda. Nah, upah ini dalam ijarah itu haruslah jelas dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi itu. Menurut terminologi, ujrah itu merupakan suatu upah atau imbalan yang didapat dari akad pemindahan hak guna atau manfaat, baik berupa jasa ataupun benda.
tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Nah, ujroh ini dalam Islam masuk ke dalam bab ijarah. Ujroh merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam dan hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Nah, dikatakan boleh apabila sesuai dengan ketentuan syara, sebab terdapat titik singgung mengenai upah dan jasa ini dalam konsep upah mengupah atau ujroh. Pelayanan atau jasa yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan bayaran atau upah. Bila jasa berbentuk tenaga dalam bekerja, haruslah jelas apa yang dikerjakan. Bila yang diupahkan adalah pekerjaan yang tidak tentu, maka transaksi itu tidak sah. Maka akad ujroh ini harus jelas. Nah, adapun rukun ujroh menurut Ghazali ya, yang pertama itu 2 orang yang berakad, yaitu ada mujir. Mujir ini istilah atau sebutan untuk orang yang memberikan upah. Nah, sedangkan mustajir, nah 2 orang yang berakad ini ada mujir dan mustajir. Mustajir ini adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewanya. Yang kedua itu sigot atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini dalam ijarah merupakan segala sesuatu baik perkataan maupun pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi harus ada persetujuan gitu dari kedua belah pihak. Namun tidak perlu menggunakan kata-kata khusus gitu. Yang diperlukan antara kedua belah pihak adalah rela atau saling ridho. Yang ketiga itu upah atau imbalan. Nah, upah dengan perjanjian yang telah disepakati ini, kedua belah pihak diberikan kepada mustajir atau penerima sewaan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Yang keempat itu ada manfaat, yaitu manfaat dari jasa, dari tenaga orang yang bekerja atau suatu manfaat dari barang yang disewa. Nah, contoh ujroh. Contoh ujroh itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ya dalam perbankan syariah gitu. Salah satu contoh transaksi ijarah ini bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Nah, contohnya itu jika seseorang meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman, nah maka hak guna sepeda motor itu berpindah ke bank gitu. Namun tidak atas kepemilikannya. Nah, setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda tersebut kembali ke nasabah. Itu ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada wadiah. Wadiah ini secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu at-tarku atau berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain. Sedangkan secara istilah yaitu mewakilkan penjagaan harta bernilai dengan cara tertentu. Nah, rukun wadiah ini menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul saja, yaitu serah terima sebagaimana seseorang mengatakan jagalah harta ini untukku atau saya titipkan harta ini padamu atau ungkapan yang bermakna serupa, maka terjadilah akad wadiah. Nah, menurut jumhur ulama, rukun wadiah ini ada 4 ya. Yang pertama itu pemilik harta, penitip, atau muadi, penerima harta titipan atau wadi, nah harta yang dititipkan, dan ijab qabul atau sigoh. Nah, menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, kewajiban wadi adalah menjaga harta yang diamanatkannya sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri, disimpan pada tempat yang aman. Nah, hukum wadiah ini dalam kesempatan ulama yaitu boleh dan sifatnya amanat
sebagaimana dalam riwayat hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya kita menitipkan uang ke bank syariah gitu, yang bersifat wadiah. Jadi, kita menitipkan uang misalnya 5 juta gitu ya. Nah, di bank itu tidak ada bunga ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari bank tersebut gitu. Begitupun sebaliknya, bank tersebut tidak menerima manfaat dari kita yang menitipkan uang kepada bank tersebut gitu. Jadi bank tersebut hanya menyimpan uang kita dengan baik di tempat yang aman gitu, tanpa ada pergolakan atau tanpa ada apapun gitu. Jadi disimpan saja. Begitupun nanti kalau dikembalikan juga senilai dengan apa yang kita simpan dalam bank itu. Yang ketiga itu ada qard. Nah, secara bahasa qard itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk isim masdar dari kata kerja qarada yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman atau mukrid itu berarti orang yang memberikan pinjaman, memotong sebagian hartanya untuk diberikan pinjam kepada orang yang membutuhkan pinjaman atau muktarid. Pengertian menurut mazhab Hanafi, qard ini merupakan harta yang diberikan kepada orang lain dari harta mukrid untuk dibayar dan dikembalikan kemudian dengan serupa atau senilai seperti apa yang diterimanya. Nah, sedangkan menurut mazhab Hanafi, qard ini adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Jadi qard ini semacam pinjam meminjam gitu ya. Adapun rukun qard itu yang pertama itu pelaku terdiri dari mukrid atau yang meminjamkan, dan muktarid itu yang dipinjamkan. Yang kedua itu objek akadnya ada gitu, yaitu berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga itu ijab dan qabul. Nah, para ulama itu memberikan sebuah kaidah yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan qard. Kaidah yang dimaksud adalah yaitu setiap qard atau piutang yang mendatangkan kebermanfaatan atau keuntungan, maka ini adalah riba. Nah, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari, qard ini misalnya ada seseorang atau seorang ibu yang ingin buka usaha laundry gitu. Misalnya dia membutuhkan 5 juta ya. Misalnya dia membutuhkan 5 juta, lalu dia tuh minjam ke bank gitu. Nah, bank itu kan dia juga bersifat meminjamkan ya, memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi bank itu memberikan pinjaman sebesar 5 juta tersebut kepada ibunya. Nah, di situ kan harus ada mukrid. Yang pertama, rukun yang pertama itu mukrid atau bank itu sendiri yang meminjamkan kepada muktarid, seorang ibu yang tadi yang dipinjamkan gitu. Itu yang rukun pertama sudah terpenuhi ya. Yang kedua itu akadnya. Nah, akadnya itu berupa uang yang dipinjamkan. Jadi bank juga harus sudah ada uangnya gitu, sudah ada uang yang ingin dipinjamkan kepada si ibu itu. Lalu ijab dan qabul. Nah, kalau ijab dan qabul biasanya bisa tersirat ataupun tersurat gitu, biasanya tanda tangan gitu ya. Jadi nanti si ibunya setelah bank meminjamkan, si ibunya juga mengembalikannya dengan waktu tertentu gitu yang sudah disepakati oleh bank tanpa ada kelebihan apapun. Jadi misalnya minjamnya 5 juta ke bank, ya si ibunya juga bayarnya 5 juta ke bank gitu. Jadi tidak ada kelebihan apapun atau kebermanfaatan yang
yang diuntungkan oleh bank ataupun si ibu tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah diskon. Nah, diskon ini dalam buku Khalid bin Abdullah Al-Muslih belum dikenal dalam kitab-kitab di kalangan fuqaha. Tetapi mereka mengenal istilah diskon yaitu al-had min al-tamam atau an-naqs min al-tamam yang artinya penurunan harga atau pengurangan harga. Nah, menurut Philip Kotler ada beberapa macam diskon ya. Yang pertama itu ada diskon kuantitas yang merupakan pengurangan harga apabila konsumen itu membeli dengan jumlah yang besar, jadi dikasih diskon gitu oleh tokonya. Yang kedua, diskon tunai, yaitu merupakan diskon yang diberikan kepada konsumen apabila konsumen membayar tagihannya atau yang lainnya dengan tepat waktu. Yang ketiga ada diskon musiman, yaitu merupakan pengurangan harga apabila konsumen memberikan jasa atau barang di luar musimnya. Nah, diskon ini biasanya diberikan oleh hotel, penginapan, penerbangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada potongan harga. Nah, potongan harga ini merupakan pengurangan harga dari harga-harga yang lainnya. Potongan harga juga bisa didapatkan apabila konsumen memiliki voucher dari suatu perusahaan atau aplikasi, dan potongan harga bisa didapatkan apabila penjual akan memasukkan barang baru dan mengeluarkan barang lama. Nah, diskon dalam Islam ini menurut sebagian ulama hukumnya itu mubah, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bahwa hukum diskon ini adalah haram gitu. Manfaat diskon bagi produsen ialah menarik konsumen untuk membeli barangnya, karena sebagian besar konsumen itu lebih menyukai barang yang terdapat diskonnya, menghemat pengeluaran karena barang yang terdapat diskon akan lebih murah, dan bagi produsen akan mendapatkan pelanggan yang baru. Nah, yang selanjutnya ada riba. Riba itu merupakan suatu ketentuan di mana terdapat nilai tambah dengan melebihkan jumlah nominal yang dipinjam saat melakukan pelunasan. Nah, besaran bunga yang terdapat pada riba tergantung pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjamnya. Nah, adapun pengertiannya secara etimologi itu atau secara bahasa, riba ini merupakan kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai nominal yang dipinjamkan. Nah, sementara itu dari segi terminologinya atau secara istilahnya, pengertian riba itu adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Nah, jadi riba ini marak sekali ya terjadi, misalnya rentenir gitu. Mereka itu meminjamkan uang dengan renggang waktu misalnya harus dibayar 1 minggu. Jika yang dipinjamkan uang itu melebihi batas 1 minggu pembayarannya, maka dikenakan persentase atau bunga yang dibayarkan yang dijatuhkan kepada peminjamnya gitu. Jadi misalnya minjamnya 500.000, tapi karena yang dipinjamkan itu telat bayar, jadi misalnya jadi 600 gitu. Itu tuh riba ya, karena menguntungkan. Kenapa gitu? Riba itu haram, diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh gitu ya, transaksi yang mengandung riba itu segalanya diharamkan, karena riba itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain gitu. Jadi menguntungkan bagi orang yang meminjamkan dan merugikan bagi orang yang dipinjamkan. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembali. Boleh di next, Teh.
Baik, dan ini hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Boleh di sini teman-teman lihat ya. Gambar 1. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, pada gambar 1 ini diperoleh hasil 98,3% dari 60% dari 60 responden memiliki aplikasi e-money. Nah, mereka menggunakan e-commerce untuk melakukan transaksi jual beli. Sebagai alat transaksi, sebagian besar dari mereka menggunakan e-money. Sebagaimana pada gambar 2, boleh akan Teteh lihat ya di gambar yang 2, sebanyak 60% itu pernah menggunakan e-money, 33,3% sering menggunakan e-money, dan 6,7% tidak pernah menggunakan e-money. Nah, baik, aplikasi yang dilakukan dalam bertransaksi diantaranya ada Gojek, Grab, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Dana, dan Link Aja. Boleh di next untuk gambar selanjutnya. Ya. Baik, ini selanjutnya di gambar 3 ya, boleh akan Teteh lihat di gambar 3 ini. Nah, berdasarkan pada gambar 3 ini diperoleh hasil dari 60 responden, yaitu 61,7% pernah menggunakan voucher atau diskon dengan syarat menggunakan e-money. Nah, sebanyak 33,3% sering melakukan transaksi dengan menggunakan voucher atau diskon. Mereka menggunakan voucher atau diskon tersebut dengan alasan lebih murah, lebih hemat, bisa mendapat cashback, dan keuntungan penawaran promo yang menarik lainnya, dan yang lebih murah dari pembayaran reguler. Nah, dengan alasan tersebut, banyak orang yang tergiur dengan adanya diskon e-money. Tanpa disadari dari mereka yang ada belum tahu hukum muamalah dalam Islam, apakah memenuhi syarat jual beli atau tidak, dan apakah mengetahui hukum syara terkait jual beli atau tidak mengetahuinya. Boleh kita next lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar 4 dan gambar 5, boleh akan Teteh lihat ya di PowerPoint. Berdasarkan gambar 4, dari kami dapat mengetahui bahwa sebanyak 80 responden tidak mengetahui bagaimana hukum menggunakan e-money dalam Islam. Nah, 20% yang mengetahui berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal tersebut dikatakan dengan alasan digunakan jika terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat seperti riba, gharar, dan bentuk kecurangan lainnya. Nah, kemudian pada gambar kelima, boleh akan Teteh lihat, kita dapat mengetahui bahwa sebanyak 83,3% responden juga mereka tidak mengetahui hukum menggunakan voucher dengan syarat bertransaksi menggunakan e-money. Nah, hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden hanya dapat memakai saja tanpa mengetahui hukumnya dalam Islam. Responden yang mengetahui hukumnya mengungkapkan dengan beragam pendapat. Ada yang mengatakan haram, makruh, dan mubah. Alasan responden mengatakan mubah karena asal barang yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan, dan halal asal tidak menggunakan voucher yang ditawarkan pada hari raya Natal atau perayaan agama lain. Baik, mungkin boleh di next slide. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fakta penggunaan e-money pada masyarakat. Nah, di era digital saat ini, hampir setiap masyarakat yang memakai handphone Android maupun iOS memiliki e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce sendiri itu apa? E-commerce yaitu sebuah proses jual beli produk atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Nah, untuk melakukan transaksi jual beli ini, banyak pengguna e-commerce menjadikan e-money sebagai alat pembayaran. Sebab pada
pada era digital saat ini, e-money sangat memudahkan masyarakat gitu ya dalam bertransaksi. Nah, hal ini dibuktikan dari penelitian yang sudah kami lakukan bahwa sebagian besar responden menggunakan e-money untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, e-money itu apa sih gitu ya? Tadi udah dijelasin ya sama Teh Siti. Nah, akan dijelaskan lagi oleh saya gitu ya. Nah, e-money itu yaitu sebuah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui gitu ya hukum e-money itu. Nah, hukum e-money sendiri yaitu mubah. Sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Islam, mata uang elektrik adalah mata uang yang berlaku di masyarakat. Uang ini meskipun tidak sama dari sisi bentuk dengan uang kartal, namun dia sama dari sisi nominal yang dijaminkan. Karena itu, uang elektrik ini hukumnya sebagaimana mata uang kartal gitu ya, sebagaimana jumlah yang tersimpan di dalamnya. Nah, kalau yang tersimpan adalah dolar, maka mengikuti hukum yang berlaku di dolar, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang digital itu termasuk di antara mata uang. Nah, e-money memiliki dampak positif gitu ya bagi penggunanya, karena penjual tidak harus menyiapkan uang pecahan yang kecil untuk kembalian. Pengguna tidak harus membawa uang cash yang banyak saat belanja gitu ya. Nah, transaksi jual beli online juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, banyaknya diskon yang diberikan oleh e-commerce seperti GoPay, Dana, OVO, dan lain sebagainya menjadi daya tarik masyarakat. Nah, tetapi di samping itu, penggunaan e-money memiliki dampak negatif. Di antaranya membawa masyarakat kepada perilaku boros atau konsumtif. Nah, hal tersebut terjadi karena saat melakukan transaksi online, secara psikologis atau alam bawah sadar kita tidak terasa gitu ya mengeluarkan uang, sehingga menyebabkan kecanduan untuk melakukan transaksi secara berulang. Nah, akan tetapi saat melakukan transaksi ataupun belanja secara berulang, tidak selalu memiliki sisi yang negatif, dikarenakan pada sisi lainnya pembelanjaan yang loyal akan meningkatkan perekonomian, khususnya jika masyarakat membeli produk usaha mikro. Namun, sikap boros atau konsumtif akan menjadi masalah jika orang tersebut tidak bisa mengelolanya dengan baik. Sehingga mungkin akan ada orang yang tidak memiliki uang tetapi ingin melakukan pembelanjaan. Akhirnya orang tersebut akan berhutang ataupun melakukan kecurangan yang lainnya. Maka dari itu, setiap orang harus membutuhkan kontrol diri yang kuat agar mampu mengendalikan hasrat penggunaan e-money yang menjurus ke arah sikap yang boros atau konsumtif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya pembahasan yang kedua itu ada hukum diskon e-money gitu ya dalam pandangan Islam. Nah, awal mulai gitu ya teman-teman perlu dilihat bagaimana fakta e-money yang disimpan di dalam virtual account gitu atau e-wallet. Nah, untuk yang pertama gitu faktanya itu pihak yang bertransaksi dalam aplikasi itu adalah customer gitu dan perusahaan atau e-commerce kayak misalnya Shopee, terus Gojek, dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang kedua, customer itu tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank gitu. Jadi hanya memiliki rekening virtual dalam aplikasi. Nah, ini tuh mirip gitu ya dengan deposit uang atau e-money. Nah, fakta ketiga itu ada customer itu bertransaksi langsung dengan e-commerce gitu. Dengan mendeposit sejumlah dana tertentu di e-commerce untuk membayar jasa di e-commerce yang akan dimanfaatkannya gitu ya nanti gitu. Nah, untuk
fakta yang keempat itu ada e-commerce itu memberikan diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna e-money gitu yang disimpan pada e-wallet di e-commerce. Nah, contohnya kalau misalnya di Gojek ya, kita itu mau naik Gojek dari suatu tempat misalnya di Bandung, dari Jalan Merdeka misalnya ke Gedung Sate. Nah, misalnya biaya normalnya itu 20.000 gitu kalau cash. Nah, kalau pakai GoPay itu jadi dapat diskon gitu 5.000 dan jadinya kita itu cuma bayar 15.000. Nah, seperti itu. Nah, next deh. Untuk selanjutnya gitu ada fakta yang paling penting lagi yang harus kita perjelas gitu status hukumnya karena ini akan sangat menentukan gitu hukum diskon itu. Bisa di next deh, sih Pak. Nah ya, ini. Nah untuk yang pertama gitu adanya deposit yang dibayarkan oleh e-commerce gitu, oleh customer gitu kepada e-commerce. Nah dari deposit ini gitu ya, apa gitu statusnya? Karena dari sini akan sangat menentukan hukum diskon dari e-money tersebut gitu yang disimpan di e-wallet. Jadi pertama-tama harus mencari tahu gitu ya, apa status hukum apa ya deposit gitu ya, yang disimpan pada e-wallet. Nah, untuk fakta kedua itu adanya penggunaan deposit oleh customer melakukan pembayaran dalam berbagai transaksi gitu seperti tadi ongkos naik ojek, juga bisa membeli barang dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga itu adanya diskon yang diterima oleh customer jika pembayaran transaksinya itu menggunakan e-money gitu yang disimpan dalam e-wallet. Nah, artinya gitu ya jika misalnya customer itu membayar cash itu tidak akan mendapatkan e-money gitu. Maksudnya menggunakan jika customer membayar cash tidak menggunakan e-money gitu tidak akan mendapat diskon. Berbeda kalau pakai e-money gitu akan mendapat diskon. Nah dari fakta-fakta yang tadi gitu ya disebutkan terdapat pertanyaan terpenting gitu ya. Yang pertama deposit yang dibayarkan oleh customer gitu pada e-commerce itu dihukumi sebagai apa gitu. Karena ketika kita mentransfer jumlah uang gitu membuka rekening virtual di e-commerce itu ketika kita mentransfer uang itu statusnya apa gitu. Nah sebelum kita gunakan untuk macam-macam gitu ya karena bisa jadi antara yang kita transfer gitu dengan penggunaannya itu jelas bukan merupakan satu hal gitu tetapi dua hal yang berbeda. Mungkin kita transfer sekarang gitu ya dan menggunakan deposit itu pada esok harinya. Nah, jadi ketika uang itu masih bentuk deposit gitu, belum kita gunakan sebagai apa-apa, nah itu maka statusnya apa gitu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan terpenting setelah tadi di kajian pustaka tadi jelaskan ada qard gitu, ada qard, ujroh dan wadiah tadi ya. Nah, apakah status deposit itu masuk ke dalam qard ataukah ujroh ataukah wadiah gitu. Kalau qard kan nantinya tadi ya kalau misalnya ada kelebihan atau manfaat yang dihasilkan dari qard itu termasuk riba ya. Nah, itu nanti dibahas lebih lanjut. Nah, untuk setelah kita mengetahui gitu ya deposit itu dihukumi sebagai qard, wadiah atau ujroh gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, diskon yang diperoleh dari customer itu gitu ya, itu dihukumi sebagai apa? Nah, apakah dihukumi sebagai riba karena merupakan manfaat dari adanya qard tadi ya, ataukah itu bukan riba karena deposit itu bukan qard gitu. Nah, next deh. Nah, di sini ada pendapat ulama gitu ya seputar diskon e-money. Nah, pendapat seputar diskon e-money ini gitu di kalangan ulama Indonesia terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat gitu. Ada yang mengatakan haram gitu dari pendapatnya Ustadz Irwani Tirmizi, Ustadz Muhammad Arifin Badri, dan Ustadz Amin Nur Bait dalam satu riwayat karena di sini gitu ya dalam riwayat lain Ustadz Amin Nur Bait ini gitu ya ada yang membolehkan gitu. Nah yang boleh ini ada pendapat Ustadz Ani Syahroni, kemudian Ustadz Ahmad Ifam Solihin, dan tadi ya ada Ustadz Amin Nur Bait dalam riwayat lainnya. Dan juga ada satu lagi gitu ya, Ustadz Dwi Nugroho. Next deh. Nah, untuk dalil-dalil masing-masing pendapat sendiri gitu ya, dari haram sendiri itu kenapa dikatakan haram gitu ya, karena menganggap diskon dari
karena menganggap diskon dari deposit itu adalah riba. Karena di sini gitu ya asumsinya deposit itu dianggap sebagai qard gitu atau pinjaman utang gitu. Pinjaman dalam arti utang. Nah, kenapa disebut qard gitu ya? Kan kita itu niatnya nggak pinjam meminjam gitu ya di dalam ketika kita top up gitu, ketika kita mendeposit e-money gitu. Kenapa bisa dibilang pinjaman gitu ya? Karena di sini gitu ya, uang yang disimpan dalam e-wallet ini di sini ada kalanya dipinjam oleh e-commerce gitu untuk pinjaman misalnya dipakai seperti Shopee PayLater gitu kepada pihak lain. Jadi uang yang di dalam e-commerce ini gitu ya diputar gitu misalnya kayak di bank gitu. Uang yang kita taruh di e-wallet itu bisa dimanfaatkan oleh pihak e-commerce gitu. Nah, maka manfaat yang muncul dari adanya qard yaitu berupa diskon ini merupakan riba yang hukumnya haram. Seperti dalam kaidah fikih itu kullu qardin jarru manfaatun fahuwa riba gitu. Setiap qard atau piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan itu maka itu adalah riba. Nah, menurut Ustadz Erwandi Tirmizi juga gitu ya mengemukakan takyif fikih yaitu mengadaptasi fikih gitu atau menganalisis fikih untuk deposit tersebut gitu ya mengambil pendapat dari Ibnu Abidin yaitu ulama mazhab Hanafi. Ini intinya menurut Imam Ibnu Abidin ini dalam kitabnya Hasyiyah gitu Ibnu Abidin ada gitu ya diceritakan dalam bukunya Muamalah gitu diceritakan seseorang itu memberikan pinjaman yaitu pinjaman uang kepada tetangganya. Nah, tetangganya ini kebetulan gitu ya tetangganya itu menjual barang-barang kebutuhan kita. Nah, di sini kan akad awalnya utang piutang ya. Jadi seseorang itu memberikan pinjaman gitu kepada tetangganya yang kebetulan memiliki toko. Nah, setelah memberikan pinjaman atau qard, orang yang meminjamkan itu dia itu menggunakan gitu piutangnya untuk belanja barang di temannya itu karena kan tetangganya itu punya toko gitu. Si seseorang itu mau membeli beberapa barang gitu. Kemudian dia bilang gitu bayarnya itu pakai uang saya yang ada di kamu gitu. Jadi pakai piutangnya, nanti tinggal dikurangi atau di debit gitu. Maka ini hukumnya boleh. Nah, tetapi di situ yang sangat penting itu uang yang ada di penjual tadi itu adalah qard gitu. Jadi maka dari itu gitu Ustadz Erwandi Tirmizi untuk menghukumi kasus yang serupa dengan ketika ada customer gitu ya menitipkan uang statusnya adalah qard gitu. Pinjaman gitu yang disimpan di wallet itu adalah qard. Jadi sebelum dipakai apa-apa ketika baru transfer gitu belum diapa-apain maka statusnya itu adalah qard. Nah, kemudian next deh. Ada yang pendapat boleh gitu ya tadi dengan alasan itu karena diskon itu bukan riba gitu. Karena diasumsikannya deposit yang di e-wallet itu gitu ya yang ketika kita mendeposit e-money itu bukan dihukumi sebagai qard melainkan ada gitu pendapat yang bilang bahwa itu dikatakan ujroh gitu. Ujroh itu yaitu upah jasa yang dibayar di muka atau disegerakan. Nah, ini dari pendapat Ustadz Oni Syahroni gitu. Nah, menurut Ustadz Oni Syahroni ini gitu ya akad yang ada adalah ijaroh mausufah fi azimah yaitu suatu akad ijaroh atau jasa di mana customer itu bayar dulu gitu. Sedangkan manfaatnya itu belakangan. Nah, itu menurut pendapat Ustadz Oni Syahroni. Jadi contohnya itu kalau kita beli tiket gitu ya, tiket pesawat terbang misalnya. Nah, kalau kita mau naik pesawat itu kan kita bayar dulu ya. Maksudnya kita bayar dulu terus naik pesawatnya atau naik pesawat dulu gitu baru bayar gitu kan beda ya sama naik angkot. Kalau naik angkot kan naik dulu baru bayar gitu. Nah, pesawat itu nggak seperti itu gitu. Nah, contoh. Jadi Ustadz Oni Syahroni itu memberikan contoh dengan kita naik pesawat gitu. Jadi kita itu bayar dulu baru menggunakan pelayanannya gitu. Nah, jadi uang itu gitu yang dibayarkan dianggap sebagai ujroh fi ijaroh maudhufah fi azimah. Ya. Kemudian
menurut ada di sini menurut Ahmad Ifham Solihin, deposit berpendapat gitu ya bahwa deposit yang dititipkan adalah wadiah gitu, bukan qard. Wadiah ini adalah titipan gitu, dimana ya dikatakan titipan gitu, uang yang kita deposit imani ke e-wallet itu dikatakan titipan. Nah, next deh. Nah, kira-kira gitu ya, bagaimana pendapat yang lebih kuat gitu, atau namanya itu tarjih gitu, memilih analisis pendapat yang ada kemudian dicari yang paling kuat. Nah, dari pengkajian Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi gitu, untuk itu pendapat yang lebih rajih, next deh. Untuk pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat itu, ia mengatakan bahwa pendapat yang rajih itu adalah pendapat yang mengharamkan diskon imani. Nah, karena di sini haram hukumnya diskon GoPay itu karena deposit itu dihukumi sebagai qard gitu, bukan wadiah atau ujroh. Jadi bukan seperti naik pesawat tadi ya gitu, bayar dulu tiketnya, terus naik pesawatnya belakangan gitu. Jadi bayar dulu terus pelayanannya belakangan. Nah, itu ada perbedaan gitu ya, tidak sama dengan kasus seperti itu. Nah, ada dikatakan mengambil hukum haram gitu, karena yang pertama itu deposit yang ada gitu tidak bisa disebut dengan ujroh yang disegerakan, karena akad ijarohnya sendiri yang spesifik gitu itu belum terjadi. Jadi harus ada akad ijarohnya dulu gitu. Setelah ada akad ijaroh gitu, ada implikasi bayar ujroh. Nah, ini akad ijarohnya sendiri kalau di e-commerce gitu ya belum ada gitu untuk apa. Jadi kita belum tahu gitu uang itu teh mau digunain untuk apa aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini gitu ya. Sebentar ya. Nah, misalnya contohnya kalau ijaroh ini akad ijaroh misalnya akad ijaroh untuk mengantar customer dari misalnya dari Cokro di Cihampelas gitu ke warung, misalnya ke warung Setiabudi. Yang disebut ijaroh mausufa fi azimah itu ada syaratnya gitu, yaitu akad ijaroh yang spesifiknya terjadi terlebih dahulu gitu, setelah ada akad ijaroh baru ada pembayaran. Nah, setelah ada pembayaran customer itu mendapatkan layanan gitu. Nah, di sini gitu ya, yang ada barulah kalau di e-commerce gitu, yang ada barulah akad untuk membayar sejumlah imani aja gitu di e-wallet atau membayar deposit. Jadi akad ijaroh yang spesifik itu belum terjadi. Nah, contohnya ya seperti itu ya, contohnya tadi kita mendeposit imani gitu ya, tapi belum jelas gitu digunakan untuk apa, jadi belum berakad terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya ada pendapat yang bilang kalau yang membolehkan karena deposit itu adalah wadiah titipan gitu, bukan qard. Nah, ini menurut pendapat Ahmad Ifham Solihin gitu. Nah, dalam pengkajian Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi gitu, tidak tepat karena kalau benar itu deposit gitu atau titipan atau istilah fikihnya wadiah, maka e-commerce itu tidak boleh memanfaatkan deposit itu gitu. Nah kan kalau misalnya di e-commerce gitu ya, jadi pihak e-commerce itu bisa gitu memanfaatkan uang imani yang kita depositkan gitu di sana. Jadi uangnya itu bisa diputar gitu. Nah, untuk yang lebih tepat gitu ya, akad ini disebut qard gitu, yaitu sejumlah uang yang dipinjamkan oleh customer kepada e-commerce. Next deh. Nah, ada perbedaan gitu. Perbedaan tadi ya definisi wadiah sama qard gitu. Kenapa sih nggak disebut wadiah gitu, deposit yang simpan di imani itu? Nah, dari definisi sendiri wadiah itu kan adalah
awadi'ah huwa al-malu madfu'u ila man yahfazuhu bila iwadin gitu. Jadi wadi'ah itu adalah harta yang diserahkan kepada orang lain agar yaitu menjaga harta itu tanpa ada imbalan gitu. Nah, untuk qard sendiri itu definisinya al-qardun huwa ma'atu tu'tihi ghairuka min malin ala an yarudda mislahu ilaika. Jadi qard itu adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain gitu dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisal kepada Anda gitu. Jadi dalam perbedaan lain gitu di sini ada pemindahan kepemilikan. Dalam wadiah itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan karena emang akadnya itu cuma nitipin aja gitu ya. Jadi nggak boleh dipakai apa-apa gitu. Jadi hanya menitipkan saja gitu. Kalau qard itu kan terjadi pemindahan kepemilikan karena misalnya uang yang kita pinjamkan gitu ya, itu bisa dipinjam oleh yang meminjam gitu. Nah, untuk pemanfaatannya kalau wadiah itu kalau nitip implikasinya kan tidak boleh memanfaatkan tetapi menjaga ya tadi. Nah, kalau qard itu orang yang meminjam itu berhak memanfaatkannya. Nah, untuk pengembaliannya gitu dalam wadiah itu dikembalikan, yang dikembalikan adalah zat yang dititipkan bukan barang yang lain gitu. Jadi ada misalnya safe deposit box gitu, kotak penyimpanan, jadi nggak boleh dipakai apa-apa gitu. Kalau qard kan yang dikembalikan adalah barang yang sesuai, bukan zat barang yang dipinjam. Jadi misalnya pinjam uang itu kan dipakai dulu ya, jadi nggak benar-benar disimpan tapi dipakai gitu. Jadi nilai yang dikembalikan itu sama tapi zatnya berbeda. Misalnya uang itu dengan kode yang berbeda gitu. Nah, makanya dari sini teman-teman ada deposit dihukumi sebagai qard, wadiah, sama ujroh. Jadi pendapat yang diambil gitu ya adalah qard gitu, dihukumi sebagai qard. Karena kalau wadiah itu tidak tepat karena titipan aja gitu ya, jadi nggak boleh dipakai apa-apa. Kalau ujroh kan harus ada akad dulu gitu ya, ijrohnya seperti apa, dan baru memberikan ujroh. Nah, kenapa nih gitu ya mengambil pendapat qard, karena tadi gitu ya dihukumi sebagai pinjaman gitu, karena uang yang disimpan di wallet gitu ya ada kalanya dipinjam oleh e-commerce gitu, kayak misalnya Shopee Paylater tadi ya, jadi uangnya itu diputar gitu bisa dimanfaatkan sama pihak e-commerce-nya. Nah, dari sini gitu ya pengaruh yang signifikan kepada masyarakat mungkin ya, yang pertama itu memakan riba gitu, tapi kembali lagi mengambil pendapat yang mana gitu, karena fikih itu luas gitu ya. Nah, kalau memakan riba kan dalam Quran surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 275 gitu ya, Allah berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan gitu lantaran tekanan penyakit gila. Nah, mungkin pengaruh yang kedua itu dengan berbagai adanya diskon gitu ya, dengan berbagai banyak kesempatan diskon yang diberikan mungkin akan memunculkan pola hidup konsumtif gitu ya, dengan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf dari kesimpulan dulu ya. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Teh Siva. Ya, silakan Teh Siva. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan ya. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah kami lakukan gitu ya, maka dapat disimpulkan bahwa deposit dalam imani hakikatnya adalah qard, di mana harta yang diberikan kepada orang lain dan berkewajiban mengembalikan dengan yang semisal atau serupa. Kemudian deposit yang disimpan dalam imani bukanlah ujroh, bukan pula titipan atau wadiah, di mana ujroh yaitu upah jasa yang dibayarkan di muka atau disegerakan, dan akad ijarahnya sendiri harus spesifik dan secara bersamaan terjadi.
Nah, sedangkan wadiah di dalamnya harus tersedia safe deposit box atau kotak penyimpanan dan tidak boleh dipakai atau dipinjam. Nah, maka dari itu deposit hakikatnya cord karena ketika transfer kepada virtual account atau e-money yang disimpan dalam e-wallet, sifat cord itu ada. Nah, manfaat yang dihasilkan dari cord adalah riba dan hukumnya haram. Maka ketika mendapatkan diskon dengan syarat menggunakan e-money, hukumnya haram karena termasuk riba. Terlepas dari itu, terdapat khilafiyah di kalangan ulama terkait diskon dari e-money ini. Nah, fikih dalam Islam itu luas ya teman-teman dah. Dan janganlah persempit hati kita gitu ya. Nah, selain itu penggunaan diskon e-money berpengaruh langsung secara signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hal ini mengindikasi agar para masyarakat meningkatkan kontrol diri dalam mengimbangi penggunaan e-money sehingga e-money bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan adanya kontrol diri ini, masyarakat sebagai pengguna e-money juga dapat terhindar dari sikap konsumtif. Kontrol diri mampu memediasi antara e-money dengan perilaku konsumtif. Dengan demikian, jika masyarakat memiliki kontrol diri yang tinggi, maka penggunaan e-money dapat menekan atau mengurangi perilaku konsumtif pada masyarakat. Nah, dalam artian masyarakat menggunakan e-money hanya sebatas kebutuhan saja, misalkan untuk membeli kebutuhan yang diperlukan atau membeli kebutuhan primer lainnya. Sudah ya Teh. Jazakumullah khairan kasiron ya. Ya mohon maaf gitu ya apabila dari kami sebagai pemateri mungkin ya terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara yang telah memaparkan hasil mini research yang Masya Allah sekali jelas sekali ya, dipaparkan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dengan ketentuan yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan raise hand atau langsung on mic dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu serta pertanyaan yang diajukan harus secara singkat, padat dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada hadirin untuk bertanya. Baik, di sini sudah ada 2 orang, yaitu ada Teh Hafni Fauziah dan Teh Regina Nurul Sakinah. Baik, kepada Teh Hafni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Dewi sebagai moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafni Fauziah, asal dari UPI Kampus Cibiru. Pertanyaan saya, dari beberapa pandangan Islam terkait hukum diskon e-money, bagaimana menurut pemateri terkait makanan yang kita beli dengan menggunakan diskon dan juga uang dalam bentuk e-money? Apakah makanan itu menjadi haram? Mungkin seperti itu, Teh, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Hafni, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Boleh Teh Hafni untuk ditulis di kolom chat. Nah, selanjutnya di sini ada Teh Regina. Baik, kepada Teh Regina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Regina Nurul Sakinah dari UPI Kampus Cibiru. Pertanyaan saya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh pemateri yang sangat luar biasa bahwa untuk penggunaan e-money-nya sendiri itu boleh hanya saja diskonnya yang haram begitu ya. Lalu bagaimana jika kasusnya adalah karena setiap perbuatan itu kan tergantung niatnya ya. Bagaimana jika si customer ini berniat untuk membeli barang secara online menggunakan e-money, tidak berniat untuk menggunakan diskon, akan tetapi e-commerce-nya ini biasanya suka memotong otomatis harga yang harus dibayar. Jadi diskonnya itu diberikan secara otomatis. Jadi sikap apa yang harus dilakukan gitu oleh si customer ini. Mungkin begitu, Teh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Regina atas pertanyaannya sangat luar biasa. Dituliskan ya Teh di kolom chat.
Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan kali ini cukup 2 pertanyaan saja ya, dikarenakan waktu yang bakal mendekati waktu maghrib dan kita akan melaksanakan buka puasa. Jadi untuk yang pertama yaitu pertanyaan dari Teh Hapni, dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab. Waktu dan media dipersilahkan. Halo teman-teman pemateri, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Teh Dewi. Baik, mungkin dipersilahkan untuk menjawab ya. Iya, baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Hapni ya. Di sini tadi ya, apakah makanan yang kita beli dengan menggunakan dan uang dalam bentuk e-money itu menjadi haram? Pertama tadi ya kita harus perhatikan dulu ketika kita menggunakan e-money tersebut, maksudnya ketika kita mengambil diskon tersebut gitu ya, apakah ada syarat gitu harus menggunakan e-money atau enggak gitu. Kalau enggak itu kan nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau pakai e-money, tadi kan hukum asalnya deposit dalam e-commerce itu kan quote ya, dan kelebihan dari quote itu kan riba gitu. Nah, mungkin perlu diperhatikan lagi itunya. Nah, apakah tadi ya makanan dengan tadi ya jalan yang kita tempuh dengan mendapatkan makanan itu dengan diskon yang didapatkan ketika kita menggunakan e-money, maka makanan itu tetap halal gitu ya, kalau makanan itu halal zatnya gitu. Tetapi jalan yang tempuhnya saja gitu yang haram. Nah, mungkin cukup dari saya, mungkin dari teman-teman kelompok yang lain, kelompok saya gitu bisa menambahkan jawabannya. Ya baik, terima kasih Teh Dinda. Boleh kepada kelompok ini untuk bisa menjawab pertanyaan dari Teh Hapni. Dipersilahkan raise hand saja. Ya, baik, izin menjawab Teh Dewi Kartini. Iya, ya baik Teh Riswati, dipersilahkan. Ya, saya sependapat gitu ya dengan Teh Dinda gitu ya. Jadi dilihat dulu gitu ya apakah diskonnya menggunakan syarat atau bukan gitu ya. Jika diskonnya tidak menggunakan syarat gitu ya, seperti maksud menggunakan syarat itu maksudnya minimal belanja 30.000 gitu ya. Gitu. Nah, maka jika diskonnya tidak menggunakan syarat, maka hukumnya boleh, tetapi jika menggunakan syarat maka transaksinya dihukumi court gitu ya, atau haram gitu. Terima kasih. Oke, mohon maaf teman-teman dari keluar, apakah suara saya sekarang terdengar? Terdengar Teh Dewi. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dipersilakan juga kepada teman-teman yang bisa menjawab juga, meskipun dari audiens, mungkin bisa menambahkan, dipersilahkan. Baik, jika saya hitung dulu ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin sudah cukup ya, Teh Hapni. Gimana Teh Hapni, apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Sudah Teh, terima kasih Teh Dinda dan Teh Syifa. Ya, baik, mungkin saya izin konfirmasi ya pada tim pemateri bahwa mungkin memang kalau untuk makanan yang dibeli dari apa ya, dengan menggunakan e-money itu hukumnya boleh jika tidak menggunakan diskon yang bersyarat, begitu? Apakah begitu, Teh? Iya. Betul Teh Dewi. Jadi dalam semua metode pembayaran gitu mendapatkan diskon itu gitu tanpa ada syarat tertentu. Oke, baik. Berarti kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan kedua, yaitu ada pertanyaan dari Teh Regina. Kepada tim pemateri dipersilahkan untuk menjawab. Ya, baik, Teh Dewi, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Regina. Baik, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Nah, jadi pertanyaan itu seperti yang sudah dibahas bahwa Imani ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Bagaimana pendapat pemateri jika ada kasus di mana seseorang ingin menggunakan Imani tanpa memakai promo diskon dari aplikasi tersebut, namun biasanya nominal harga yang harus dibayar itu terpotong gitu ya secara otomatis. Nah, bagaimana hukumnya gitu ya? Nah, menurut saya dilihat dulu gitu ya apakah otomatis terpotongnya karena kita menggunakan metode pembayaran aplikasi Imani seperti GoPay, ShopeePay, atau semua metode pembayaran gitu ya. Seperti jika menggunakan COD juga mendapatkan diskon gitu ya. Nah, karena sepengalaman saya gitu ya, jika kita mendapatkan diskon itu karena ada syaratnya. Nah, syaratnya harus menggunakan metode pembayaran tertentu gitu ya. Nah, jika mendapatkan diskon karena tidak ada syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh-boleh saja gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tariswati, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Teh Dewi izin menambahkan sedikit. Ya. Baik, kepada Iya. Teh Dinda, waktu dan media dipersilahkan. Ya, terima kasih Teh Dewi. Ya, ini sama gitu ya. Saya juga pernah menemukan kasus seperti ini di Gojek kalau nggak salah. Ya, di Gojek. Nah, saya itu kan mau menghindari ya karena dalam pembahasan lain gitu ya kalau COD itu terjadi multi akad dan tidak diperbolehkan gitu karena itu ya karena apa? Kita itu udah ijaroh nganterin makanan kita gitu ya sama ada minjem uang gitu. Nah, ada terjadi multi akad. Nah, untuk menghindari itu gitu ya, saya itu pengen pakai GoPay, tapi ternyata otomatis gitu ya diskon itu otomatis gitu dapat diskon gitu terpotong. Nah, di sini gitu ya, kalau diskon tidak mensyaratkan gitu untuk pembayaran tertentu itu boleh gitu walaupun diberikan oleh aplikasi. Nah, jadi yang tidak boleh itu kalau ada diskon tadi ya benar kata Sipa dikhususkan untuk pembayaran tertentu gitu. Misalnya bayar GoFood menggunakan voucher dari aplikasi khusus pembayaran GoPay saja gitu karena uang yang disimpan dalam dalam GoPay itu udah termasuk code gitu ya. Kita meminjamkan uang. Nah, posisi uang di Imani itu berbeda gitu dengan uang yang kita simpan sifatnya core tadi ya. Jadi pada saat kita meminjamkan uang gitu tadi kan sifatnya core gitu dan digunakan oleh aplikasi gitu misalnya tadi Gojek dan aplikasi itu memberikan benefit gitu kepada kita maka benefit itu gitu yang tidak boleh digunakan. Nah, tapi kalau potongannya itu tanpa syarat tadi ya syarat khusus seperti pembayaran Imani dengan pembayaran Imani terus juga pembayaran yang pay letter misalnya atau COD. Nah, kalau tanpa syarat khusus itu boleh gitu. Jadi untuk semua metode pembayaran itu boleh. Nah, jadi ya perlu diketahui lagi bahwa nggak apa-apa gitu pada dasarnya penggunaan Imani itu boleh gitu ya silakan mau GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain. Nah, yang tidak boleh itu kalau ada tambahan-tambahan tertentu gitu dari aplikasi tersebut gitu yang mengharuskan pembayaran itu harus menggunakan Imani gitu ya tadi bukan cash. Terus diskon itu berbeda-beda ya, ada yang diberikan oleh aplikasi sama ada juga yang diberikan dari tokonya gitu secara langsung. Nah, kalau misalnya dari tokonya langsung itu nggak apa-apa gitu kalau misalnya walaupun kita membayar pakai Imani gitu tapi dari tokonya langsung gitu ya dapat diskon dari tokonya langsung itu nggak apa-apa gitu ya. Segitu aja mungkin ya dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, dan barangkali dari audiens atau pemateri yang lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya, baik, terima kasih Teh Dinda atas jawabannya. Ya, boleh kepada pemateri atau dari audiens ada yang mau menambahkan, dipersilahkan untuk raise hand. Teh Dewi izin menambahkan. Ya, boleh banget Teh Siti Rohmah, dipersilahkan. Baik, mungkin sedikit menyimpulkan saja mungkin ya dari hukum diskon ini gitu ya, bahwa diskon ini bisa dikatakan halal dan haram apabila terdapat keuntungan yang
yang kita peroleh gitu dari aplikasi tersebut gitu. Tapi jika diskon tersebut dari tokonya langsung gitu ya, jadi tidak apa-apa. Misalnya di Imani itu kita membeli kerudung Robani ya, misalnya di toko Robani secara online gitu. Jadi di tokonya tersebut ada diskon atau cashback atau potongan yang lain, maka kita boleh menggunakan karena itu tuh dari pure dari toko Robaninya tersebut gitu. Jadi tanpa dari Imani atau tanpa dari Shopee, misalnya dari pihak Shopee-nya atau dari pokoknya dari pihak aplikasi aja ya. Itu tuh berarti diperbolehkan gitu. Terus misalnya nih di Shopee ada 44 1122 gitu ya, suka ada promo kayak gitu. Kalau misalnya pembayarannya itu bisa gratis ongkir atau bisa ada promo jika eh, nol gitu, minimal pembelanjaannya tuh nol, dan bisa dilakukan metode pembayarannya bisa dilakukan apa aja gitu. Jadi tidak harus COD saja atau tidak harus Shopee Pay Later atau Shopee gitu. Jadi itu diperbolehkan kalau misalnya mau menggunakan eh, promo pas 4411 gitu. Karena kan itu tidak ada minimal pembelanjaannya. Biasanya kalau pas promo itu minimal pembelanjaannya nol. Terus itu juga apa sih? Tidak mensyaratkan kita bayarnya pakai pakai apa aja gitu. Jadi diperbolehkan. Mungkin itu aja Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Siti Rohmah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya hitung mungkin ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Teh Regina? Apakah sudah terjawab? Masya Allah, luar biasa sudah terjawab. Terima kasih pemateri. Ya, baik. Terima kasih juga Teh Regina telah bertanya. Nah, bisa saya simpulkan ya untuk pertanyaan Teh Regina tadi bahwa kita bisa mengambil diskon itu jika tadi seperti yang kata Teh Siti Rohmah bilang bahwa jika syaratnya itu misalnya apa namanya yang nol tuh jika syaratnya itu Minimal pembelanjaan Teh. minimal pembelanjaannya nol dan juga tidak mensyaratkan untuk memakai e-money atau apapun gitu ya, misalnya COD atau e-money gitu. Nah, seperti itu mungkin ya untuk pertanyaan dari Teh Regina. Baik, terima kasih pada pembicara ya. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tema pengaruh diskon e-money terhadap masyarakat dan hukumnya dalam Islam. Nah, sebelumnya saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini. Jadi, deposit dalam e-money hakikatnya adalah card, di mana harta yang diberikan kepada orang lain dan berkewajiban mengembalikan dengan yang semisal atau serupa. Kemudian, deposit yang disimpan dalam e-money bukanlah ujrah, bukan pula titipan atau hadiah, di mana ujrah yaitu upah jasa yang dibayarkan di muka atau disegerakan dan akad ijarahnya sendiri harus spesifik dan secara bersamaan terjadi. Sedangkan wadiah di dalamnya harus tersedia safe deposit box atau kotak penyimpanan dan tidak boleh dipakai atau dipinjam. Maka dari itu, deposit hakikatnya card karena ketika transfer kepada virtual account atau e-money yang disimpan dalam e-wallet, sifat card itu ada. Manfaat yang dihasilkan dari card adalah riba dan hukumnya haram. Maka ketika mendapatkan diskon dengan syarat menggunakan e-money, hukumnya haram karena termasuk riba. Terlepas dari itu, terdapat khilafiyah di kalangan ulama terkait diskon dari e-money ini.
memang fikih dalam Islam itu luas dan janganlah persempit hati kita. Nah, selain itu, penggunaan diskon imani berpengaruh langsung secara signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hal ini mengindikasikan agar para masyarakat meningkatkan kontrol diri dalam mengimbangi penggunaan imani sehingga imani bisa berfungsi sesuai dengan diharapkan atau mempermudah transaksi masyarakat. Dengan adanya kontrol diri, masyarakat sebagai pengguna imani juga dapat terhindar dari sikap konsumtif. Kontrol diri mampu memediasi antara imani dengan perilaku konsumtif. Dengan demikian, jika masyarakat memiliki kontrol diri yang tinggi, maka penggunaan imani dapat menekan atau mengurangi perilaku konsumtif pada masyarakat. Dalam artian, masyarakat menggunakan imani hanya sebatas kebutuhan saja, misalkan untuk membeli kebutuhan yang diperlukan atau membeli kebutuhan primer lainnya. Baik, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat untuk narasumber. Dimohon kepada tim PDD untuk menayangkan sertifikatnya. Baik, kepada tim PDD dimohon untuk menayangkan sertifikat untuk pemateri. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk sertifikatnya. Ya, sudah ada Teh Dewi. Sudah ada Teh. Baik, di sini ada sedikit untuk teman-teman pemateri. Terima kasih teman-teman pemateri yang telah memaparkan pemateriannya dengan sangat baik. Diterima ya untuk pemateri. Terima kasih juga kepada tim PDD. Terima kasih. Sama-sama teman-teman pemateri. Nah, terima kasih juga kepada tim PDD yang telah menayangkan sertifikatnya. Baik, hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya Dewi Kartini sebagai moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan hasil mini risetnya dengan begitu baik. Terima kasih juga kepada Teh Dewi selaku moderator yang telah memandu acara pematerian dengan begitu baik. Dan ada sedikit kenang-kenangan untuk Teh Dewi. Kepada tim PDD dimohon untuk menentukan sertifikatnya. Baik, sudah ada ya sertifikatnya. Mohon diterima Teh Dewi. Ya, baik Akang Teteh semua. Tidak terasa bahwa seminar kali ini sudah ada di penghujung acara. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Dan sebelum ditutup, akan ada dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh tim PDD. Kepada tim PDD disilakan. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk Akang Teteh yang tidak terkendala jaringan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, sepertinya mungkin yang lain terkendala jaringan. Saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Seperti biasa, 2 kali foto. Foto pertama, 1, 2, 3. Oke, 1 foto lagi. 1, 2,
3. Oke, terima kasih Akang Teteh. Dikembalikan lagi kepada Teteh MC. Baik, terima kasih tim PDD. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya Nisa Sabila mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga kita dapat bertemu di seminar selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh.